Halo guys, balik lagi sama aku. Kenalin, nama aku Greg Valdo dan aku adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran di salah satu universitas yang ada di Tangerang. Nah, seperti yang kita semua sudah tahu bahwa sekarang ini negara kita, negara Indonesia, itu sedang berjuang untuk melawan pandemi COVID-19 yang semakin lama bahkan semakin parah. Dari data yang aku baca, itu sekarang ini Indonesia laju penambahan kasus positif COVID-19-nya itu berada di peringkat 3 besar di dunia dan 3 hari berturut-turut, guys. Jadi menurut aku hal-hal semacam ini tuh ya dikarenakan memang masih kurangnya pengetahuan ataupun edukasi terhadap masyarakat mengenai COVID-19 ini. Nah, apalagi kan sekarang udah banyak banget yang bermunculan varian-varian baru. Ada alpha, beta, gamma, delta, kappa, theta, epsilon, dan masih ada varian-varian lainnya yang pasti bikin masyarakat tuh bingung gitu. Apa sih bedanya dan kayak kenapa COVID ini tuh bisa muncul varian-varian baru. Nah, maka dari itu di video kali ini aku mau bahas mengenai varian yang sekarang ini lagi hits banget atau lagi booming banget nih di Indonesia. Yang katanya varian ini paling menyebar paling cepat, terus yang paling mematikan dan juga yang paling parah gitu dapat menimbulkan gejalanya. Yaitu varian Delta. Nah, tapi sebelum itu aku mau ingetin dulu kalau misalnya pengetahuan ataupun ilmu-ilmu mengenai COVID-19 ini tuh masih bersifat sangat dinamis. Jadi sewaktu-waktu dapat berubah-ubah karena memang ini kan sesuatu hal yang baru ya, dan penelitian itu masih terus berlanjut gitu. Dan penelitian 1, penelitian 2, penelitian 3 dan semakin lama semakin berkembang. Nah, maka dari itu yang aku sampaikan di video kali ini itu udah yang paling update, tapi mungkin kedepannya masih bisa berubah-ubah nih sedikit gitu. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa kalian klik subscribe, like, dan juga jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, ataupun ke orang-orang terdekat kalian, karena sharing is caring. Oke, kita langsung masuk ke videonya. COVID-19 varian Delta itu sebenarnya udah muncul pertama kali di India pada bulan Oktober 2020. Tapi sekarang ini bahkan varian Delta ini udah menyebar ke 96 negara dan masih terus menyebar lagi ke negara-negara lainnya. Sejak tanggal 11 Mei 2021, WHO udah menggolongkan atau mengkategorikan si varian Delta ini menjadi variant of concern. Nah, apa itu variant of concern? Oke, simpelnya variant of concern ini adalah itu dinyatakan apabila varian COVID yang baru ini udah terbukti dapat menyebar lebih cepat atau meningkatnya transmisibilitas daripada varian-varian lainnya. Terus yang kedua ini juga kalau misalnya varian baru ini itu sudah dapat menimbulkan gejala yang lebih parah. Yang ketiga, kalau misalnya varian baru ini dapat menurunkan efektivitas dari obat dan juga vaksin yang udah diterima oleh seorang individu gitu. Nah, yang terakhir adalah dimana saat antibodi atau sistem imun dalam tubuh kita itu lebih susah untuk menghapus atau menetralisir racun di varian yang baru ini gitu. Jadi sebenarnya ada 4 kategori, ada 4 ketentuan yang bisa bikin COVID-19 itu dimasukkan ke dalam kategori variant of concern dari WHO. Nah, variant of concern itu juga sebenarnya saat ini udah ada yang varian alpha, varian beta, varian delta, dan varian delta ini yang katanya lebih paling parah gitu daripada varian-varian lainnya. Nah, katanya varian delta ini dapat menimbulkan gejala lebih parah 2 kali lipat daripada varian alpha. Ya, sebenarnya varian alpha ini juga udah masuk dalam kategori variant of concern gitu. Dan dari data juga menyebutkan bahwa memang varian Delta ini 2 kali lebih cepat menyebar daripada varian-varian yang lainnya, seperti itu. Sebenarnya gejala dari COVID-19 varian Delta ini sebenarnya mirip-mirip aja sama COVID-19 yang seperti yang kalian udah tahu gitu. Ya kayak sakit tenggorokan, terus batuk, demam, meriang, pilek, ya sebenarnya kayak gitu-gitu aja sih untuk gejalanya. Nah, tapi varian Delta ini disebutkan bahwa memang dia dapat menyebabkan pasien itu timbul gejala lebih berat 2 kali lipat lebih besar kemungkinannya daripada varian-varian yang lainnya, seperti misalnya mual, terus muntah, terus ada sakit kepala yang berlebihan, diare, bahkan bisa ada pembekuan darah. Sebenarnya ya jangan cuma pasrah gitu aja, kita tuh harus tahu nih gimana cara menangani ataupun cara preventif untuk menangani COVID-19 ini. Yang pertama tuh yang paling penting adalah kita harus tahu dulu nih resiko-resiko dari terkena COVID-19. Kalau misalnya kita udah tahu resikonya, kita tahu gejala-gejalanya, nah kita kan pasti bakal lebih aware nih terhadap COVID-19 ini gitu. Jadi kita bakal mengurangi resiko untuk terpapar COVID-19 gitu, karena kita pasti bakal lebih berhati-hati. Nah, yang kedua adalah kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Ya, seperti mencuci tangan, terus juga menjaga jarak, terus menjauhi kerumunan, dan
ya kita tetap harus pakai masker kemana-mana. Dan masker yang digunakan ini sekarang yang dianjurkan adalah yang 2 lapis, dimana yang pertama, lapisan pertama itu kita pakai masker medis, dan lapisan yang kedua itu yang di luar kita menggunakan masker kain. Dan penggunaan masker 2 lapis ini dapat memfilter udara sampai 85%. Jadi ya kita tetap harus pakai masker nih kalau kemana-mana. Dan yang terakhir adalah vaksin. Jadi seandainya kalian sekarang udah daftar untuk vaksin, jangan lupa buat datang untuk divaksin. Dan juga seandainya buat kalian yang belum daftar, kalian harus cari-cari nih informasi mengenai vaksin-vaksin terdekat di area kalian gitu. Karena vaksin ini penting banget. Ya sekali lagi aku mau ingetin bahwa vaksin ini bukan untuk mencegah penyakit COVID-19, tapi kalau misalkan udah divaksin, ya itu dapat mengurangi resiko untuk terjadinya gejala-gejala yang lebih berat dan bahkan bisa mengurangi resiko kematian. Oke, mungkin segitu aja informasi yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Pokoknya tetap patuhi protokol kesehatan dan juga jangan lupa untuk ikut vaksin. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua dan stay safe semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.